Jadi hari ini aku, Gina, Gabriel, Joy, dan Nadira, kita bakal keliling-keliling Universitas Indonesia. Nah, mulai dari kita cobain kantin fakultas yang ada di UI sampai naik BEM dan juga jangan lupa mula-mulanya kita naik bis kuning dulu nih, transportasi legendaris di UI. Saksikan terus ya guys, yuk! Lihat langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Hadirkan Sriwedari dalam surga duniawi, dan kita berpijak lalu. Kau merasakan yang sama sepertiku. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada, melagu tanpa berkata, seperti syair tak beraksara. Hai semua, sekarang aku udah bersama dengan perkenalan dulu dong kak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia dari FEB. Halo kalian. Nah, kan kita udah ada di kantin FEB nih kak. Kira-kira kakak ada rekomendasi nggak nih makanan berat yang menurut kakak tuh enak banget di kantin ini? Kalau dari aku sendiri, aku suka banget carbonara dari Love Cafe. Kalau makanan ringannya kayak snacknya ada nggak kak yang favorit? Oh ada, aku suka cimol. Iya ada. Makasih kak. Halo, aku boleh tanya gak di sini kakak dari fakultas mana dan namanya siapa? Halo, aku Vini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Angkatan 2023 UI. Oke, jadi kita kan lagi ada di kantin FEB UI nih. Jadi aku pengen tanya ke kakak, makanan apa sih yang enak yang ada di sini? Aku suka ayam Hainan Love Cafe sih ini. Oh ini ya. Kalau misalnya untuk makanan ringannya ada gak? Makanan ringan apa ya? Jujur aku nggak terlalu kayak eksplor makanan ringan di sini, cuma mungkin kayak snack-snack yang ada di UKM di. Oke, kasih banyak ya kak. Halo semua, nah sekarang aku udah bersama kakak FEB UI yang ketiga nih. Nah sebelum itu perkenalan dulu dong kak, boleh dari mana? Oke, boleh kenalin semuanya. Nama aku Vina dari Ilmu Ekonomi 2019. Oke, halo Kak Vina. Nah, sesuai pertanyaan sebelum-sebelumnya nih, ada nggak sih Kak rekomendasi makanan berat di kantin FEB UI sekarang nih yang Kakak suka banget? Kalau rekomendasi, kalau dari aku yang sering aku pakai, yang sering aku makan itu ada di tuna hibachi di Love Cafe. Tapi pakainya sambal matah. Jadi tuna hibachi pakai sambal matah atau ayam bumbu Padang, tapi jangan pakai bumbu Padang. Ada di pojok ujung, ambilnya bumbu Bali. Oh, baik Kak. Nah, itu kan tadi makanan berat nih. Kalau makanan ringannya ada nggak sih tuh Kak snack-snack gitu? Kalau makanan ringan, kalau snack nggak ada ya. Tapi karena aku pencinta es krim, di depan ada es krim, jadi bisa dicobain sih. Cuman mungkin di es krim di sini masih baru buka beberapa semester yang lalu, jadi belum ada topping. Tapi mungkin aku bisa rekomendasiin es krim. Oke, makasih Kak. Makasih. Lihat fajar merona memandangi kita, seakan tahu cerita tentang semua rasa yang Enak banget guys. Enak banget guys, kayak rich gitu ya Kak coklatnya ya. kita melangkah untuk lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Suara hati kita bergema, melantunkan nada-nada. Menurut aku ini es krimnya enak banget. Rasa coklatnya juga nggak terlalu manis, pas banget. Fonnya juga enak. Aku
aku kan aku pesen yang kayak ada 2 lapisan gitu. Yang bawah tuh yang waffle, jadi kayak ada kue waffle-nya gitu. Enak banget, dan yang atas tuh lapisan coklat sama kayak Joy tadi. Nah menurut aku yang waffle tuh lembut banget, terus kan di dalam waffle tuh kayak ada rasanya gitu. Nah aku pesen yang rasa vanilla. Dan rasa vanilla itu bener-bener kerasa banget waktu digigit, apalagi dicampur sama es krim coklatnya, bener-bener perpaduan yang enak banget guys. Kalau aku beli yang full es krim, kayak sama kayak tadi tuh ini tuh enak banget. Kayak coklatnya tuh bukan coklat yang enak, terus gak yang manis banget gitu. Ya, enak banget pokoknya, love kantin FEB. Ini aku beli sama kayak gitu, yang bawahnya ada waffle-nya. Tapi aku rasa waffle-nya itu keju dan itu enak banget. Es krimnya sama coklat juga. Jadi pilihan waffle-nya tuh kalau di sini tuh bisa dipilih gitu loh guys. Jadi kayak bisa pasin sama rasa dari es krimnya yang bikin perpaduannya tuh enak banget. Jadi jangan lupa guys kalau ke kantin FEB. Di kantin mana? Di toko mana tadi? Pokoknya es krim lah. Yang waffle ada banyak pamflet. Iya, dekat pintu masuk langsung kayak ketemu gitu. Kalian harus coba. Harus coba, recommended. Seperti syair tak beraksara, seperti puisi tanpa rima, seperti itu aku padamu. Sedapat sinar dari, seperti itu aku padamu. Sedapat sinar dari, seperti itu aku padamu. Halo semuanya. Nah sekarang sesuai tadi klip yang kita udah tampilin, nah sekarang kita mau naik kendaraan kedua terkenal kedua di UI setelah Bikun nih, bis kuning yang tadi, yaitu adalah Beam. Nah ini, Beam itu apa sih? Nah Beam itu adalah layanan penyewaan sepeda yang dikasih dengan UI langsung, dan UI ini bekerja sama dengan suatu PT selis gitu yang bernama Beam. Nah jadi kalau misalkan mahasiswa mau dari fakultas satu ke fakultas yang lain itu bisa mengurangi polusi dan tidak menambah emisi karbon. Jadi bisa jalan-jalan tanpa khawatir nih ini membuat pemanasan global atau enggak. Nah Beam ini kalau kalian mau naik di UI, kalian bisa langsung aja download aplikasi namanya Beam, langsung cari di Play Store dan pasti langsung keluar. Nah jadi kalian kalau di UI itu langsung datengin halte Beamnya aja. Udah ada rutenya di aplikasi Beam nih, aku tunjukin. Nah kalian langsung aja daftarnya lewat sini, jadi nggak ada petugas lain yang nanti akan kayak nyampein informasi ke kalian. Kalian langsung aja di aplikasi Beamnya buat daftar buat naik Beam. Nah, jadi Beam ini tuh harganya cuma 700 perak per menit. Banyak ya? 700 perak per menit, dan dia ini tuh ada di 42 titik yang tersebar di kawasan UI. Nah, sekarang kita lagi ada di titik parkir yang dekat Fakultas Teknik nih. Yaudah, yuk langsung aja. Ayo kita naik Beam, keliling UI naik Beam. Cerita perih hati yang luka, cinta sederhana, kau buat merana. Bilang-bilang sayang lalu hilang tanpa bayang. Sesuka diri, merona mata namun percuma. Kau anggap bercinta, hanya tawa canda. Ajakku bermanja dan pergi begitu saja.
Nah, jadi bis kuning itu adalah pelayanan yang disediakan oleh Universitas Indonesianya langsung untuk mahasiswa-mahasiswanya nih. Jadi kalau misalkan mahasiswa dari fakultas yang satu bisa langsung naik bis kuning aja, karena bis kuning itu akan berlalu lalang kayak ada rutenya juga di depan di layar bis kuningnya. Jadi mahasiswanya tahu mau fakultas yang mana. Dan juga bis kuning itu tuh memiliki dua rute, yaitu dua rute yang warna merah dan juga yang warna biru, dan dua rute itu memiliki rute fakultas yang berbeda-beda. Nah, jam operasional bis kuning ini juga dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, kalau misalkan bis kuning ini punya dua rute, yaitu rute merah dan rute biru. Untuk rute merah itu dimulai dari halte asrama, kemudian ke halte Gerbetama, dilanjut ke halte stasiun UI, halte Fakultas Hukum, halte Masjid UI, halte Pocin, halte FIK, halte FMIPA, halte Poltek, halte Fakultas Teknik, halte FEB, halte FIB, dilanjut ke halte FISIP hingga kembali lagi ke asrama. Nah, untuk rute biru itu dimulai dari halte asrama, dilanjut ke halte Gerbetama, halte stasiun UI, kemudian ke halte Fakultas Psikologi, halte FISIP, halte FIB, halte FEB, halte Fakultas Teknik, dilanjut ke halte Poltek, kemudian ke halte FMIPA, halte FIK, halte Pondok Cina, halte Masjid UI, hingga kembali lagi ke asrama. Nah, kalau kalian mau tahu jalur-jalur rute-rute ini, atau misalkan mau lihat bisnya itu udah ada di mana, kalian bisa buka di web namanya Bikun UI atau Bikun Tracker. Jadi sampai sini aja perjalanan kita di UI. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.